Mangga, mangga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita pertemuan selanjutnya ya anak-anak ya untuk mempelajari materi lanjutan yang kemarin. Ayo diingat-ingat kemarin kalian belajar apa. Nah, karena hari ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya yaitu menganalisis kata kunci SEO on page ya salah materi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, yang belum absen silakan absen terlebih dahulu ya melalui Google Form yang ada di sini. Kalian tinggal bisa klik melalui link ini atau kalian bisa membuka Google Classroom kalian dan di situ sudah ada linknya. Tinggal kalian isi ya. Baik, sebelum kita mulai materi selanjutnya, mari kita berdoa dulu anak-anak sekalian ya. Eh, Sebelumnya ya, baik berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya kemarin kita belajar apa? Coba ya share. Kemarin kita belajar apa ya share? Ya, kemarin kita belajar tentang website. Website itu apa, Fajri? Bisa dikasih gambaran sedikit? Ya, benar sekali, bagus ya. Website itu adalah sebuah halaman yang kita buat, yang kita kreasikan agar tampil di dalam mesin ya, mesin pencari dan juga bisa diakses oleh orang lain. Baik, bagus ya pemahamannya ya. Berarti yang kemarin kalian masih ingat. Dan gimana Suero atau Silvi sudah jadi website yang kemarin? Kemarin sempat tertinggal ya. Sudah dibuat lagi websitenya? Oke, sudah. Baik. Kita akan masuk ya, ini tentang kompetensi dasar kita, yaitu menganalisis kata kunci SEO on page ya, di mana website yang kalian sudah buat itu ya, kemarin sebulan kemarin ya, itu harus disusun sedemikian rupa agar website kalian itu populer. Nah, langkahnya itu adalah dengan menganalisis kata kunci SEO on page itu ya, dan tentu kita akan membuat kata kunci SEO on page sesuai dengan website yang kalian telah buat ya. Kemarin ada yang buat website tentang kuliner, kemarin ada yang buat website tentang berita, kemarin ada juga yang bikin website tentang info-info tentang teknologi ya. Itu kalian bisa optimalkan melalui kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan model project based learning ya, tentu karena kita praktik untuk membuat ini, maka kita menerapkan model project based learning di mana kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian tentang SEO on page dengan juga fungsi SEO on page dan membuat langkah-langkah ya tentang SEO on page sesuai dengan pada LKPD yang sudah dibuat ya, nanti ada LKPD-nya. Nah, ini peta konsepnya anak-anak semua ya. Kita akan mulai dari pengertian, kemudian sejarah, SEO on page itu sendiri apa, tujuannya, jenis-jenis SEO on page dan meta title tag-nya ya. Baik. Di sini juga kita akan bahas tentang page SEO, title SEO, URL SEO, content SEO. Pasti pada penasaran ya, karena kemarin kan kalian buat ya itu website kalian ya, dari judul, ada headingnya. Nah, kita akan optimalkan di sini semua ya melalui pembelajaran SEO on page ini. Baik, lanjut ya anak-anak ya. Nah, pertanyaannya sekarang buat anak-anak sekalian, seberapa cepat Google bekerja? Ada yang tahu nggak? Ya, seberapa cepat Google bekerja? Ya, Ade silakan. Cepat ya Ade ya. Berapa detik kira-kira Ade untuk mengakses misalnya mencari sesuatu di Google? Cepat ya. Nah, ternyata Google itu punya timer ya untuk mengetahui seberapa cepat Google dalam bekerja. Coba kita lihat. Nah, pernah nggak kalian memperhatikan ini ya? Ketika kalian mencari untuk ke kata memasak. Nah, ya, memasak di situ ada 20.800 pencarian dalam 0,47 detik, kurang dalam 1 detik. Nah, kalian lihat di paling bawah. Nah, ternyata di situ ada kumpulan tips dapur dan cara memasak ya dari website kreasisasa.com. Nah, website ini kenapa bisa dimunculkan oleh Google dalam halaman pertama? Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Bayangkan dia bisa muncul di halaman pertama untuk kata memasak dari 20.800.000 ya, pencarian luar biasa ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para SEO, ari-ari SEO. Mudah-mudahan kalian salah satunya bisa menjadi ari-ari atau orang-orang yang mengerti tentang SEO ya. Karena bayarannya sangat besar sekali ya.
Untuk menganalisis kata SEO itu ya, minimal itu bisa 30 juta ya untuk membuat website seseorang itu muncul di halaman pertama pencarian Google ya. Nah, sekarang pertanyaan Pak Imam. Situs apa yang paling sering Anda temukan di Google? Nah, ini dia pertanyaannya. Situs apa yang paling sering ya Anda temukan di Google? Ya, bisa dijawab, Suwiro? Ya, betul, Suwiro. Jawabannya adalah Wikipedia. Ya, Wikipedia kenapa bisa masuk halaman pertama mesin pencarian Google? Ada yang bisa kenapa begitu? Ya, karena Wikipedia di dalam websitenya anak-anak sekalian itu menerapkan SEO on page dengan sangat optimal. Nih, lihat nih ada link-link biru nih. Google sangat suka sekali dengan website yang banyak referensi. Nah, nanti kita lihat SEO on page itu kita ingin website kita itu dibaca Google sebagai website yang baik ya, website yang layak untuk ditempatkan di posisi teratas. Lalu apa sih pengertian SEO sendiri? Nah, ini dia pengertiannya anak-anak ya. SEO itu adalah optimalisasi situs atau website guna mendapatkan ranking teratas pada mesin pencarian dengan teknik dan strategi yang terorganisir dengan baik ya. SEO itu kepanjangan dari Search Engine Optimization ya. Itu dia, di SEO dibagi dua. Nanti di bab selanjutnya kita belajar juga off page, tapi hari ini kita fokus ke SEO on page di dalam website kita yang kita buat. Ini pengertian SEO dari para ahli. Nah, ini dia namanya Danny Sullivan. Ada yang kenal nggak? Belum ya, belum kenal ya. Nah, ini kalau kalian harus tahu, dia adalah bapak SEO. Kenapa dia dikatakan bapak SEO? Karena beliau yang pertama kali, ya, beliau pertama kali memberikan teknik-teknik untuk Google, ya, agar berada di halaman pertama sebagai cara untuk pemasaran. Pada saat itu Google belum terkenal seperti sekarang, anak-anak, ya. Tapi orang ini mampu meningkatkan melakukan penjualan melalui Google ya dengan teknik SEO tadi. Nah, dia memberi definisi ini, seorang yang mengerti bagaimana cara mencari sebuah informasi dan memastikan bahwa mereka atau klien mereka cukup terlihat di area pencarian gratis yang disediakan. Jadi, itu awal mulanya. Dengan teknik yang gratis, dia bisa berada di informasi itu bisa sampai kepada konsumen atau kliennya. Nah, ini SEO menurut Rand Fishkin. Nah, ini juga menjadi acuan kemudian berkembangnya SEO, terutama SEO pada website. Mulai dari keywordnya. Nah, dulu keyword tidak terlalu penting, tapi kemudian menurut SEO ini, menurut Rand Fishkin ini penting sekali. Keyword, link building, kemudian traffic, ya, kemudian artikel yang dibuat harus fokus sehingga audiens pembacanya sangat senang, kemudian ada friendly, bersahabat, enak dibaca, nggak lama diakses dan sebagainya. Terus juga audiensinya, wah ini harus pengembangan situs dan desainnya. Ya, jadi desain orang baca enak dan sebagainya. Kalian lihat tuh koran-koran berita, websitenya rata-rata bagus tampilannya, padahal beritanya banyak, tapi pembacanya dibuat nyaman gitu ya. Nah, ini sejarah SEO. Kalian bisa memperdalam ini nanti ya, untuk mengetahui bagaimana pentingnya SEO pada saat pertama ya. Karena melalui sejarah kita bisa menangkap sebuah gejala, dan kita juga bisa mengambil sikap dari atau keputusan dari sejarah-sejarah masa lalu begitu. Nah, sekarang kita masuk nih materi SEO on page ya. Ini dia SEO on page adalah dari kata-katanya, coba kalian lihat deh. Ya, share. Ya, SEO on page. On page itu berarti di dalam halaman ya. Kalau off page nanti di luar halaman itu. Ya, jadi kira-kira websitenya yang diperbaiki kalau on page, kalau web off page kita pakai jalur-jalur di luar gitu ya. Orang-orang website lain untuk membantu website kita. Tapi kalau on page kita memperbaiki website kita sendiri. Nah, secara definisi seperti ini. SEO yang dilakukan dengan melakukan pengeditan atau creating dalam website sendiri melalui optimasi ya. Nah, yang pertama itu bisa dari judul. Pernah lihat ya judul yang bombastis ya? Ya, kalian lihat berita-berita itu rata-rata website yang populer itu beritanya judulnya bombastis. Fakta misalnya, atau ditemukan, atau wow gitu, atau sebagainya, kata-kata yang membuat orang ingin membaca. Kemudian juga ada deskripsi blognya. Nah, kemudian ada skripnya disiapkan dengan baik. SEO-nya apa ya kata-kata yang dicari orang ya. Kemudian title tag-nya, URL-nya dirapihkan. Yang kemarin kalian bikin website tuh ada URL di atasnya ya, supaya website kalian bagus. Kata-katanya tidak ada coding-coding di dalam URL juga diperhatikan.
keywordnya juga. Ketika kalian mau upload heading tag-nya, ya heading tag ini bertujuan apa? Nanti Google akan menyaring website kalian ketika memberikan review ke orang lain. Heading ini sangat penting. Image file name ya. Jadi kalau kalian masukin foto, Google itu tidak bisa membaca foto anak-anak sekalian ya. Tapi kalian harus kasih nama di situ karena Google hanya bisa membaca teks, hypertext tadi. Tapi kalau gambar dia tidak bisa membaca. Maka kita yang memberikan nama ya dari gambar itu sehingga Google bisa melakukan screening terhadap website kita. Kemudian image alt text ya, judul di image kalian dan sebagainya. Kalau kalian serumit mau menangkap ini ada gambarnya anak-anak. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita membuat website kita itu tidak asal. Kita perhatikan dari URL-nya, orang jadi mudah mengakses, ada title tag-nya, heading-nya dibuat menarik. Ini Wikipedia ya, walaupun terlihat sederhana, tapi ternyata Google sangat senang gitu ya. Di sini ada alt text-nya ya, ada optimasi kontennya, poin-poinnya ditaruh di halaman pertama ini. Boleh teman-teman menjelaskan panjang, tapi tetap ada optimisasi dari konten yang kalian sharing. Kemudian ada anchor text-nya dan internal link dan sebagainya. Nah, ini internal link nih. Ketika baca ini apa maksudnya? Diklik ke link selanjutnya di halaman Wikipedia. Wah, berarti orang itu terus mengakses website itu dan Google menangkap, wah, ini website ini banyak dibaca orang, ya, linknya dibaca terus sehingga akhirnya Google menempatkan Wikipedia di halaman pertama. Nah, tujuannya nih, kalian bisa lihat ya. Yang pertama, kalau kalian websitenya tuh punya SEO on page, ini keuntungannya nih, ya. Yang pertama meningkatkan keberadaan website kalian. Website kalian populer, kalian jadi terkenal. Coba saya mau tanya nih, Yuyun, ya coba berikan contoh artis ya di Indonesia yang terkenal dari website. Ada yang tahu nggak, Yuyun? Nah, Yuyun berarti sudah baca nih di media sosial di mana ya, bahwa salah satunya contohnya adalah Raditya Dika, betul. Raditya Dika itu penulis buku ya, terkenal ya. Tapi sebelum menulis buku dia bikin website dulu, dia sharing di situ ya, dia buat artikel di situ. Nah, ternyata artikelnya menarik di website sehingga kemudian dibaca banyak orang, akhirnya didatangi penerbit. Nah, keuntungannya banyak kan dari ketika websitenya dia dibaca orang, kemudian dia menggunakan teknik yang bagus untuk websitenya. Tadi ya kayak Dika itu ya, website menjadi sering dikunjungi. Nah, mengetahui juga cara membaca hasil halaman. Jadi kalian tahu tuh website kalian nanti ya, setelah di searching, berapa sih urutan keberapa ya. Nah, kalian bisa menggunakan Smart SEO Tools. Kalian bisa cek di situ link website kalian, berada di halaman berapa pencarian Google. Halaman 1000 kah, halaman 100 kah. Kalau misalnya masih belum terbaca, maka kalian harus berusaha agar ranking website kalian itu berada di posisi yang baik. Nah, yang ketahui selanjutnya adalah mengetahui peringkat tadi ya saya sampaikan dan dapat menentukan kata kunci atau keyword yang tepat. Ini kalau kalian buka ada satu website tadi salah satunya SEO Smart Tool itu, kalian Smart SEO Tool maksud saya, kalian bisa lihat tuh kata kunci keyword yang bagus. Nah, itu kalian bisa bayar itu sekitar 500.000 ya untuk keyword-keyword yang bagus ya. Nah, makanya kalau kalian mengerti tentang keyword, kalian nggak usah bayar gitu ya, bisa cari sendiri, bisa apa namanya istilahnya searching sendiri untuk keyword-keyword yang bagus sehingga website kalian bisa dibaca. Nah, ini jenis-jenisnya ya biar kalian lebih paham ya. Ini ada namanya page SEO ya, halaman SEO. Seperti ini bentuknya anak-anak ya. Jadi gambaran halaman keseluruhan dari sebuah page SEO. Kemudian ada title. Nah, seperti ini. Ini juga dikreasikan Google hanya tinggal menaruh. Nah, kita yang buat ini title SEO-nya. Kemudian URL. Nah, URL itu kadang-kadang kita lihat ada URL yang di sininya angka-angka. Itu Google sangat sulit membaca anak-anak. Jadi pastikan URL juga diedit ya di website kalian ya. Kemudian kalian bisa melihat Google Trend yang lagi dibicarakan orang apa ya hari ini ya. Konten apa yang menarik ya. Kalian bisa kaitkan ke situ. Kalian bicara tentang sedekah misalnya. Kalian bisa kaitan dengan kondisi Palestina misalnya, kita pengen bersedekah ke Palestina. Nah, itu kan konten ya, karena di Palestina lagi dibicarakan kayak gitu. Itu salah satu contoh saja. Sekarang di website kalian, toko online kalian tuh yang kemarin kalian buat, ayo kita buat SEO on page-nya ya. Nih, kayak supaya mengambar ini ya. Yang kemarin kalian login dulu ya. Kalian login. Ini kita pakai Jarvis Store kemarin ya. Kemudian ini website kita yang sudah kita buat. Jangan lupa masuk admin ya anak-anak ya. Oke, kalau sudah masuk, kalian bisa ke dashboard. Nah ya, di dashboard ini kalian masukkan produk.
Jadi di Jarvis Store ini kalian bisa membuat produk kalian itu SEO page-nya bagus ya. Nah, kita bisa masukkan produk di sini anak-anak. Nah, setelah masukin produk, jangan lupa ada tombol ini nih, edit action. Nah, di action itu kita edit ya. Pastikan nanti website kalian tulisannya begini nih, jual barang murah. Ini salah satu keyword yang kalian pakai ya. Lalu apalagi keywordnya jaket gunung. Nah, lalu ada mereknya dan sebagainya. Jangan lupa nanti ini dibikinkan untuk meta tag-nya, meta title tag-nya artinya penjelasan dari ini lebih lanjut. Nah, lebih bagus lagi kalau di sini ada nomor telepon, kalau di sini juga ada alamat rumah kalian atau toko kalian itu lebih bagus ya. Oke, sekarang kita akan buat proyek ya. Karena tidak ada orang yang bisa berenang tanpa adanya air ya. Artinya kalian harus nyembur dulu ke kolam renang supaya kalian bisa berenang. Begitu juga dengan belajar SEO on page. Kalau dari Pak Imam jelasin, itu tentu kalian akan sulit ya. Tapi ketika kalian praktik terus, cari di referensi lain ya. Pak Imam juga ada channel YouTube-nya tadi Pak Imam kasih, yaitu kalian bisa baca-baca di YouTube ya bagaimana SEO on page secara berjenjang. Nah, sekarang ada sebuah proyek. Proyeknya seperti ini anak-anak. Ada sebuah website namanya glints.com. Ini saya searching untuk ketika saya ketik SEO on page. Ketika Pak Imam ketik SEO on page, muncullah glints.com untuk halaman pertama. Nah, pertanyaannya ya ada di sini ya. Perhatikan gambar di atas untuk proyek kalian. Di sini ada perbuah gambar dengan SEO on page di mana Glints menjadi website pencari pertama pada Google untuk kata kunci ini. Ketika Pak Imam pengen tahu SEO on page, yang muncul Glints ya yang pertama. Lalu kalian diminta untuk mengidentifikasi tampilan artikel. Lalu di mana letak posisi SEO-nya kalian tandai itu anak-anak ya. Dia berapa optimal menggunakan SEO on page sehingga sangat efektif untuk mempengaruhi Google dalam menampilkan pada halaman pertama. Saya minta kalian harus punya target waktu ya. Berapa lama kalian dapat membuat halaman website kalian masuk 10 besar pencarian Google. Ya, misalnya biasanya sih 1 minggu sampai 2 minggu ya. Jadi kalian bisa nggak tuh? Mudah-mudahan kalian serius ya. Jadi setiap hari kalian cek, kalian perbaiki halaman websitenya untuk kata kunci yang kalian pilih ya. Jangan yang terlalu populer, yang biasa-biasa dulu aja. Kata kunci misalnya apa ya orang cari tapi yang belum terlalu populer gitu ya. Sehingga kalian mudah saingannya tidak website-website yang besar. Ya itu kalian bisa pakai. Untuk lebih memahami, kalian bisa nonton website video ini. Nah, ini websitenya YouTube-nya Pak Imam ya, untuk pembelajaran bisnis online ya. Ini kalian bisa ketik. Jangan lupa nanti di akhir Pak Imam akan sebelum kalian buat laporan, jangan lupa untuk mengirimkannya dulu di Google Classroom apa yang sudah kalian dapat sebelum kalian buat laporan hasil pengamatan video dan website kalian ya. Dan itu ya. Dan saya berharap kamu sudah tahu tuh letak si SEO on page pada glints.com ya. Kalian tandai pada halaman website tadi, pencarian tadi, kemudian di bagian mana di halaman page tersebut terdapat SEO on page, kalian tandai. Kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan Glints mendapatkan tempat pertama pada sistem pencarian Google. Ya, selamat berkarya ya. Saya ingin kalian itu untuk praktek dan menerima tantangan ini dengan sungguh-sungguh ya, karena ini momen kalian untuk mendapatkan kesuksesan di era sekarang ya, artinya era industri 4.0 ya, di mana pekerjaan itu ya kalian bisa lakukan di mana saja gitu ya. Salah satunya ini pekerjaan yang sangat menarik saat ini, SEO on page ya, itu dia ya. Terus belajar sehingga kalian menjadi pakar gitu ya. Nah ini kesimpulannya. Nah kesimpulan pertemuan kita hari ini yang pertama, SEO sendiri adalah optimalisasi situs atau website guna mendapatkan ranking teratas. Ya kita tahu ya Google itu salah satu website populer. Bagaimana kita dapat perhatian Google agar SEO kita teratas. Yang selanjutnya adalah SEO on page, adalah SEO yang dilakukan dengan melakukan pengeditan creating ya atau creating pada website kalian. Tujuan SEO on page adalah menjadi apa? Yang pertama adalah website itu sendiri, website menjadi sering dikunjungi, mengetahui peringkat website kita, dapat menentukan kata kunci atau keyword, merancang strategi jangka panjang untuk website perusahaan terutama ya, gitu ya. Itu dia anak-anak sekalian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini.
Sebelumnya kita berdoa dulu agar ilmu yang tadi kita pelajari bersama itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan baca doa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, itu saja. Terima kasih anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Ya, Imam. Prof. Kena HP-nya Pak Imamnya. Ya, Prof. Gimana Pak Lili? Mangga Pak. Ibu heula juga kayak Pak bawa dianya Pak bawa ya kayak Pak Imam. Oh, silakan ya. Ya. Gimana boleh? Ya. Tepang ketemu lagi di sini Iya, Prof. dalam kaitannya dengan komprehensif ini. Mudah-mudahan ini bahan untuk PPL nanti ya berikutnya ya Pak Imam ya. Pak Imam tadi materi apa tadi? Bisnis online, Prof. Bisnis online. Iya, Prof. Ininya bisnis online. Oke, bisnis online terus berbicara tentang menganalisis tadi KD-nya apa? Oh, on page. KD-nya bentar. Mantap, Prof. Ini kok jadi KD-nya itu ini, Prof, apa? Menganalisis kata kunci SEO on page dan membuat kata kunci SEO on page. Menganalisis dan membuat ya. Ya, Prof. Berarti ini supaya dia bisa menganalisis dan membuat kata kunci SEO on page ini adalah berbicara tentang model pembelajarannya apa yang dipakai. Project based learning, Prof. Project based learning, oke. Baik. Tadi materi-materinya betul-betul teknologi banget gitu ya. Iya. Itu adalah internet banget gitu ya. Nanti ini untuk kelas berapa? Kelas 11, Prof. Kelas 11. Jadi mudah-mudahan satu semester sebelumnya dia sudah bisa mengenal itu gitu ya. Sehingga pada saat kita project based learning itu adalah berbicara langsung ke prakteknya berarti. Iya, Prof. Ya, ke prakteknya. Hanya kenapa saya katakan ke prakteknya dalam kaitannya dengan KD tadi, lalu Pak Imam tuangkan di dalam indikator nantinya ya, sesuai dengan C4, C5, C6, dengan menggambarkan bahwa dia akhirnya nantinya bisa menganalisis tujuan pembelajarannya. Sehingga dia misalkan dapat mendeteksi, dapat mendiagnosis, dapat memadukan gitu kan itu ya. Itu kalimat-kalimat yang ada di dalam C4, C5 atau C6. Silakan. Nanti berikutnya kalau lihat dari membuat kata kunci berarti berbicara tentang mencipta berarti. Iya, Prof. C6-nya. Jadi nanti kalimatnya memakai kata operasionalnya yang ada di mencipta. Kalau mengembangkan termasuk nggak, Prof? Yang kalau mengembangkan di mencipta tidak ada gitu ya. Kita di sini adalah merancang. Di situ ada merancang, menciptakan, lalu mengkombinasikan, lalu menampilkan gitu ya. Nah, jadi nanti untuk KD-nya tolong di KD yang turunannya nanti di indikator nanti diperbaiki Pak Imam ya. Nanti di RPP-nya tolong diperbaiki nanti seperti itu karena kita harus menggambarkan bahwa bagaimana dia dengan KD ini tujuan pembelajarannya tercapai sesuai dengan apa yang kita sampaikan, lalu kita dibuat langsung kepada project based learning-nya. Nah, project based learning-nya, mangga Pak Imam kira-kira langkah-langkahnya seperti apa sehingga memunculkan dia memunculkan PPACK-nya muncul dari project based learning-nya. Kira-kira seperti apa? Mangga Pak Imam. Nah, kan dipakainya PJBL kan? Ya, PJBL ya. Tadi kan agar muncul ya, Prof ya. Ya. Saya kan skenario-nya gini ya, Prof. Skenario-nya itu kan pertama dia melihat ini, Prof, sebuah website, Prof. Sebuah halaman website yang dia muncul di halaman pertama. Jadi saya ke pertanyaan dasar gitu, Prof. Kenapa sih Blinds.com yang masuk halaman pertama untuk kata kunci ini gitu kan? Awalnya seperti itu, Prof. Terus kan dia sudah buat website, Prof ya, sebenarnya berdasarnya tinggal melanjutin. Jadi sebelumnya dia sudah punya project itu. Iya, Prof. Oh, jadi kalau begitu nanti di PJBL-nya langsung berarti karena penentuan pertanyaan mendasar dari apa yang sudah dibuat. Apa yang terjadi masalahnya? Ini yang harus dipancing oleh Pak Imam kepada siswa.
Jadi ini kan adanya di slide 2627 gitu ya. Iya. Jadi nanti di awal-awal itulah munculnya Pak Imam harusnya berbicara dimulai Oh, dari pertanyaan yang esensial dalam iya. kaitannya dengan pembuatan SEO page ini. SEO on page ya, Prof. Ya, jadi Tadi saya dalam kaitannya dengan di SEO awal, Prof, page. saya Hah? masukin ini, Prof, masukin Wikipedia, Prof. Saya bilang, iya Itu Wikipedia. nanti materi dengan ini Uh, jadi berbicara dari masalahnya yang harus muncul dari anak-anak dulu. oh, anak-anak dulu, Prof ya. Iya. Nah, kita kan project based learning kita berbicaranya dari pertanyaan mendasar yang Hmm. dari anak-anak dipancingnya dulu. Nah, kalau sekarang mudah-mudahan suara saya jelas ya Pak Imam Jelas, ya. Prof. Jadi kalau kalau nanti bisa bicaranya kalau nanti Pak Imam sudah memberikan tugas, misalkan gitu ya, lalu memberikan tugas, lalu kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar, nanti diperkuat dengan tadi pembaca Wikipedia diperkirakan berjumlah ini. Ini diperkuat oleh Pak Imam berikutnya untuk membulatkan sebuah konsep ya, membulatkan sebuah konsep dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Imam gitu ya. Jadi ini tahapan-tahapan project based learningnya harus diikuti, betul-betul harus diikuti sehingga poin-poin yang 6 poin ini, 6 langkah ini yang ada di dalam project based learning ini, bagaimana Pak Imam mengaktualisasikannya, mempraktekannya di dalam PPL, sehingga itu juga tergambarkan kaitannya dengan KD dan tujuan pembelajarannya dengan indikatornya. Nah, itu yang harus diinikan karena mendasar pertanyaannya seperti apa silakan sesuai dengan materi Pak Imam. Iya, Prof. Nanti bagaimana dimunculkan, setelah itu baru diperkuat lagi ke PowerPoint Pak Imam gitu. Siap. Lalu berikutnya tahap berikutnya yang kedua tentang apa kira-kira Pak Imam tentang PCBL? Yang masih materi ini, Prof, maksudnya? Kan katanya iya materi ini. Materi ini kan ini materi yang akan disampaikan kepada siswa ya Pak Imam. Iya, betul, betul. Betul nggak? Iya. Katanya materi ini yang mau disampaikan kepada siswa, lalu akan dipakai model pembelajaran tentang PJBL, begitu kan? Betul, betul. Nah, gitu. Jadi saya ingin di dalam prakteknya itu adalah muncul PJBL-nya. Iya. Karena ini adalah pengemasan supaya anak itu adalah ada unsur hots-nya, TPACK-nya ada, dikemas dengan model pembelajaran PJBL. Iya. Itu kan? TPACK-nya kan tadi ada teknologi di situ. Kita menggunakan YouTube dalam pembelajarannya. Kayak kan selama ini juga setahun ini mengajarkan anak untuk materi ini. Selain saya Zoom meeting, Zoom ini, kemudian saya bikinin materi pembelajaran di YouTube itu. Jadi teknologinya masuk anak-anak selain dari saya dapat juga dari luar itu ya, referensi lain. Pedagogiknya nanti saya coba ini Bu, saya kan di Google Classroom itu nanti kayak ada forum diskusi mungkin ya salah satunya, bukan mungkin sih emang biasanya anak-anak boleh tanya ke WhatsApp saya atau di Google Classroom bisa langsung di komentari gitu. Jadi saya mau lihat siapa saja yang sudah menjalani gitu berjalan, nanti yang belum siapa gitu. Jadi sebelum tugas saya fix kumpulkan itu biasanya tanya-tanya pasti banyak yang nanya gitu karena bisa ngedengerin kan biasanya akan timbul pertanyaan gitu. Dan saya sebagai guru akan melakukan proses pedagogi tadi, artinya mengarahkan anak-anak itu agar prosesnya bisa dipahami A sampai Z gitu, Prof. Kemudian kontennya juga saya buat semenarik mungkin ya, artinya dengan kondisi yang ada di sekitar mereka gitu. Saya bahasanya berusaha nih karena emang agak materi sulit ya, Prof ya. Jadi saya yang kalian ketika searching apa sih yang muncul gitu. Jadi kontennya itu seputar itu dulu gitu. Sebelum biasanya ke materi websitenya dia. Karena biasanya ketika saya mengajar website itu nggak semuanya jadi gitu. Saya ajarkan yang gratis, saya ajarkan juga yang bayar biasanya, Prof. Yang beli hosting, beli domain gitu ya, Prof. Yang bisa dijual lagi gitu. Tapi kalau yang nggak bisa, pakai Blogspot atau WordPress biasa juga bisa gitu kan. Ya seperti itu. Jadi kontennya saya arahkan sesuai dengan mereka, kondisi mereka. Tadi kali searching berarti ketemunya adalah ini loh website Wikipedia. Kok selalu Wikipedia sih, nyari apa aja kok Wikipedia yang muncul gitu. Padahal Wikipedia sendiri kan bukan website yang artinya bisa jadi rujukan referensi ya, karena kan yang nulis bisa siapa saja gitu kan sebenarnya kan. Tapi dia yang muncul. Terus juga terakhir untuk konten itu untuk knowledge pengetahuannya ya tadi saya berusaha step by step
bagaimana tadi menjelaskan sejarahnya, karena kadang-kadang saya bilang roda itu selalu berputar, jadi sejarah itu pelajari juga di kenapa sih ada itu gitu, ada SEO on page, kenapa sih ada gitu. Karena tadi website itu banyak banget, di dunia ini ada 3 miliar gitu, kadang-kadang saya bilang gitu. Website kamu ada nggak di antara itu gitu. Jadi TPACK-nya saya arahkan ke situ, Prof. Selain juga ada absen, selain juga menggunakan Google Classroom, teknologinya, dan Zoom Meeting ini. Seperti itu, Prof. Ya, Selain juga jadi PowerPoint-nya saya buat menarik dikit. menarik memang, menarik. Betul teknologinya sudah tergambarkan Pak Imam ya. Ya, Prof. Teknologinya sudah tergambarkan, apalagi kita berbicara SEO on page ini, gitu ya, betul-betul teknologi kita yang dipakainya. Nah, kita berbicaranya adalah pada saat Pak Imam menyampaikan materi tersebut adalah dikemas dengan model pembelajaran project based learning. Itu yang harus diingat oleh seorang guru. Karena di situ adalah mengembangkan kemampuan pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah mengetahui bagaimana karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Salah satunya. Oleh karena itu bagaimana kita mengemas tentang kemampuan pedagogik ini bisa dituangkan, maka tadi di dalam model pembelajaran Pak Imam. Iya, Pak. Makanya tahapan-tahapan di dalam model pembelajaran. Silakan. Kira-kira nomor 1 apa dulu? Tahap yang pertama dulu. Tahapan yang pertama, Prof. PJBL. Pertanyaan mendasar dulu, Prof. Pertanyaan mendasar. Jadi pertanyaan mendasar ini berarti berangkat dari siswa kan yang diambilnya. Iya, Prof. Ya, dari kita ditawarkan pada mereka langsung apa yang ditanyakan kaitannya dengan materi Pak Imam itu sendiri, gitu ya, kaitan dengan materi sendiri, lalu dibuat pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka terlibat. Akhirnya itu adalah persepsi juga bisa, gitu kan, gitu ya. Ini mulai menghangatkan dulu, gitu kan, mulai menghangatkan dulu dari suasana pembelajaran. Nah, dari mulai itu PJBR mulai masuk di penekanan. Ya, kita materinya adalah berbicara tentang ini ya. Nah, gitu ya, silakan. Kaitannya dengan materi. Nanti materi akan diulas tuntas oleh Pak Bowo nanti ya. Bagaimana harus seperti apanya. Saya hanya dalam kaitannya dengan pedagogik, HOTS, dan TPACK-nya. Nah, pada saat berbicara tentang berbasis masalah inilah mulai dari content knowledge-nya dipakai. Jadi indikator berjalan di situ. Ya, proses itu indikator berjalan, lalu kita berbicara tentang 4C-nya. Kira-kira 4C apa? Apa ya, pertama critical thinking, kolaborasi, kreatif dan komunikasi. Ya agak lupa, Prof. Kolaborasi, komunikasi, Prof. Satu lagi, Prof. Oke, itu komentar ya. Saya ulang, Prof, ya. Itu materi Pak Imam itu unsur itu betul-betul muncul, harus muncul. Iya, Prof. Jadi karena kita mereka berbicaranya adalah kaitannya dengan teknologi yang akan kita sajikan. Critical thinking-nya ada, mengkomunikasikannya juga ada, mengkolaborasikannya ada, kita berbicara kreatif juga harus ada. Nah, ini yang harus di dalam proses PJBL-nya juga muncul akhirnya. Itu dari masalah munculnya. Masalah yang pertama. Sekarang dikuat dengan materi Pak Imam yang sudah dibuat tadi PowerPoint-nya. Ya, untuk membulatkan materi untuk kesepahaman antara siswa dengan guru. Siap, Prof. Ya, siap dengan guru. Jadi kita tidak langsung menjejali, kalau saya katakan begitu kan, menjejali, wah, gitu kan, gitu ya, sehingga anak, wah, nu ketinggalan, anu nyelongcang, nah, kan gitu ya, kita tidak boleh, kita harus tahu karakteristik peserta didiknya itu sendiri, gitu kan, gitu ya, kita harus melihat seperti itu, ngukurnya harus ngukur secara audiens itu seperti apa, tingkat degree-nya gitu kan menurut kita. Ini kayaknya ada di sini, jangan satu ditinggalkan, satu nyelongceng. Jadi akhirnya Pak Imam hanya nyelongceng aja yang tahu nyelongceng ya. Anaknya kemana gitu ya, Prof? Jadi ini yang tertinggal ya oleh Pak Imam nggak mau tahu. Pokoknya mah saya mah KKM-nya aja pokoknya tercapai nggak gitu ya. Nggak gitu. Kenapa tidak harus materi yang dimasukkan, makanya materi terus-terusan, makanya kenapa kita rambu-rambunya ada model pembelajaran dan metode. Jadi di situ memakai hanya jawab. Dari yang
tahap pertama tanya jawab apa coba tentang materi Bapak aja tadi, tanya jawab dulu gitu dengan mereka. Lalu baru berikutnya Pak Imam, langkah kedua apa? Langkah kedua ini Prof, merencanakan Prof. Mendesain ya. Mendesain perencanaan proyek. Jadi mendesain perencanaan proyek baru di situ. Nah, baru nanti muncul nih. Nah, PowerPoint Pak Imam nih, kira-kira nih. Anda mau desain apa sih? Saya mau desain YouTube, saya mau desain blog, saya mau desain web. Yo, boleh di ini aja lah mereka dipancing. Nah, ini nih caranya nih supaya kamu benar nantinya jadi YouTuber yang benar, jadi ahli digital yang benar, jadi ahli web yang bagus, membuat webnya yang menarik. Nah, kita dipandu nanti dalam PowerPoint Pak Imam tadi. Sehingga dia mendesain di situ sudah ada di situ apa idenya? Pedagogic knowledge. Pedagogic knowledge-nya apa tadi teh? Pak Imam kaitannya mengobservasi mereka. Bagaimana mereka tanya jawab, bagaimana diskusi di antara mereka, sehingga modelnya oleh Pak Imam dibimbingnya tapi diam dulu, jangan kita ngobrol lagi, dia ngobrol juga cablek jadi riut gitu nantinya. Nah itu ya, nah itu Pak Imam, sehingga muncul antara interaktif antara siswa dengan gurunya. Malah kita kadang-kadang harus yang banyak yang bekerja adalah siswanya gitu. Nah ini kelihatannya untuk Pak Imam materinya Pak siswa yang banyak bicara, siswa yang banyak bekerja, Pak Imam memotivasi. Nah, nah sekarang udah mana mendesainnya, coba nih mendesain nih, Bapak ada nih, coba mendesainnya, lihat dulu ke Bapak nih mendesain nih, ini seperti ini nih, kalau mau mendesain yang baik jadi YouTuber yang baik nih, seperti apa, tadi Wikipedia kenapa dipakai 300 juta lebih, karena apa sih Wikipedia gitu. Nah boleh Anda juga nulis di situ di Wikipedia seperti apa Pak, supaya nanti muncul beritahu oleh Pak Imam gitu, jadi muncul di situ. Kenapa? Dalam rangka langkah ketiganya apa dalam PJBL? Menyusun jadwal tadi Prof. Menyusun jadwal untuk apa tadi kaitan dengan selain Pak Imam? Proyek itu Prof yang kita kerjakan. Jadwalnya apa langkah-langkahnya? Betul, yang slide 2526 itu tadi. Nah, itu baru muncul ke situ. Coba susun, mana yang mau jadi blogger? Jadi blogger yang baik, jangan tetap ada etikanya gitu. Itu dalam kata kompetensi mendidik, di dalam pedagogi, mendidiknya ada. Awas, jangan konten yang sia-sia, jangan konten yang dewasa-dewasa. Yang dewasa itu seperti apa? Nah, seperti itu ya. Yang dewasa tanda kutip. Nah, sampaikan cara mendidik di situ juga. Karena hati-hati dengan membuat mereka menjadi YouTuber, jadi blogger, maka menjadi TikTok, menjadi ya Telegram gitu ya. Mereka dunia sudah dikuasai oleh mereka. Dengan dunia teknologinya, Pak Imam masukkan mendidiknya, sikapnya, masukkan bagaimana caranya, jangan sesuka-suka, jangan menjadi sampah teknologi gitu. Nah itu muncul kompetensi pedagogiknya dalam rangka menyusun jadwal. Masuk ya? Masuk Prof. Mantap. Ya enggak, oleh Pak Imam. Kalau dari awal materi Prof ya sudah disusun PJBL itu Prof. Iya, betul. Jadi di dalam RPP itu di dalam kegiatan inti proses itu yang dilakukan, masukkan materi ini sehingga kata Pak Imam muncul nggak Pak C-nya mereka? Iya muncul pasti ya. PPK-nya muncul nggak? Tahu nggak PPK? PPK program pengembangan karakter. Ayo. Ya. Kenapa kita tetap dalam kurikulum 2013 itu karakter gitu ya. Pengetahuan boleh lah, tapi kalau karakternya tidak dibangun, wassalam. Betul. Kita mendidik manusia untuk dunia dan akhirat gitu, jangan lupa. Nah itu kaitkan dengan teknologi yang Pak Imam kuasai. Saya percaya dengan Pak Imam menguasai teknologi banget. Awal-awal juga saya kenal dengan Pak Imam ya. Langsung kan dengan teknologinya. Nah itu dalam rangka. Lalu berikutnya apa? Langkah keempatnya apa Pak Imam? Memonitor, apa kayak ya ini Prof ngasih masukan gitu Prof, apa mendata, apa mengecek Prof, memonitor. Nah, jadi memonitor
kemajuan proyek. So, presentasikan dulu sementara yang ada aja dulu. Iya, Nah, iya. itu kan bisa bisa diskusi panel, diskusi kelompok gitu kan gitu. So, saja kan belum selesai nggak apa-apa, biar Bapak tahu mana yang harus diperbaikinya gitu. Masukkan lagi PowerPoint materi Pak Imam lagi set untuk membulatkan materi. Kebayang tuh cara ngajar Ibu barusan sampaikan Pak Imam, kebayang deh Ibu G-nya. Jadi Kebayang, Bu. Prof, yang biasa kamu gitu kan Prof, atau kemarin juga sama Prof. Presentasi dulu. jadi pada saat kemajuan proyek boleh ditampilkan dulu, tidak harus diterakhir dulu, nggak apa-apa gitu ya. Nanti nah udah sudah, so bagus. Silakan kelompok Suiro tadi gimana, kelompok Fajri tadi gimana, kelompok Nur tadi gimana, misalkan gitu ya. Nah, oh bagus, ini kelompok Fajri sudah sampai sini nih, bagus. Nanti nih Bapak ini harus tambah ini. Nah, di situ muncul mereka. Jadi kita memonitor di situ berbicara apa? Kita berbicara pedagogi content knowledge. Kenapa di situ kita berbicara tentang bagaimana observasi kegiatan praktikum siswa yang dilakukan sesuai dengan tugas kita. Di situ muncul pedagogi content knowledge-nya itu. Ya. Jadi teknologinya juga dipakai ada di situ. Apa teknologi knowledge-nya kita pakai Google Drive, YouTube gitu kan gitu ya. IG gitu ya, pokoknya itu yang nah itu memonitor. Langkah kelimanya apa Pak Imam? Diuji Prof, di apa ya? Nah, menguji hasil. Kan mereka dikasih waktu dulu nih berapa menit. Uji hasilnya coba, yang YouTuber, yang jadi mau YouTuber, silakan. Mana hasilnya? Coba. Belum Pak, ya ada aja lah pokoknya 1 menit tampilkan gitu aja. Jangan kamu mah nggak bisa aja, jangan. Jangan membuli mereka, jangan menjudge mereka, jangan menghukum mereka dengan kata gelar-gelar yang tidak baik kepada mereka. Itu akhirnya timbul ketidakpercayaan diri mereka gitu kan gitu ya. Jadi di situ mereka menguji hasil, bukan diuji sekarang. Silakan dia menguji hasil, metodenya apa? Debat, pakai debat gitu kan gitu, pakai yang suka di televisi teh yang ada di televisi yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa berani kali Bro? Siapa berani cepat tepat gitu kan gitu. So kita ada kuis siapa berani, nanti kelompok 1 dulu siapa yang berani gitu kan gitu ya. Nanti mereka, nah itu di menguji hasil ada metode itu, metode apa yang cocok, kita menguji hasil. Setelah itu disimpulkan, jangan lupa oleh Pak Imam, Bus, materi Pak Imam lagi, bulatkan lagi, sehingga mereka paham, sehingga mereka hasilnya dapat mengelompokkan sesuai dengan KD yang diinginkan oleh Pak Imam tadi. Dapat membuat kata kunci, lalu bisa juga menganalisis. KD itulah nanti dijabarkan di dalam indikator, gitu kan, gitu ya. Berikutnya, terakhir apa? Evaluasi Prof, terakhir. Evaluasinya apa di situ? Evaluasi yang sudah ke tingkat pemahaman siswa sih Prof. Jadi yang masih remedial atau sudah pengayaan. Oke, jadi itu evaluasi dari PJBL-nya. Apa coba? Ya bukan evaluasi dari Pak Imam tes, bukan soal. Bukan soal, itu adalah evaluasi dari model pembelajaran tersebut. Yuk, evaluasi untuk kita judulnya evaluasi bukan. Yo, pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan, kira-kira gimana, apa kesulitannya, apa ininya. Oke, nanti yang belum paham kita buat WhatsApp. Bapak terbuka loh 24 jam WhatsApp, silakan, kata Pak Imam begitu ya tadi ya. Boleh, nanti boleh WhatsApp, boleh, yang penting mah boleh telepon, boleh mana aku Pak Imam seperti apa, sehingga Bapak bisa melihat pengalaman mereka sejak seperti apa hasilnya. Gitu dalam PJBL. Baru di dalam proses pembelajaran secara keseluruhan di dalam penutup, tadi kegiatan inti kan? Tadi di kegiatan inti. Dalam pendahuluannya membuka data hadir, lalu persepsi, ada tugas kan gitu ya. Kegiatannya tadi di PJBL tadi ada model pembelajaran, ada HOTS-nya, ada TPACK-nya. Lalu berikutnya di penutup apa? Kira-kira yang di penutupnya apa? Di penutup di dalam RPP ini, Pak Imam menyampaikannya. Kesimpulan tadi apa?
itu Kesimpulannya dari anak-anak. dari anak-anak itu. Yo, setelah dari anak-anak, jangan mengatakan, ih salah kamu tidak memperhatikan. Jangan juga. Itu hati-hati juga. Saya selalu menyampaikan begitu. Jadi setelah simpulkanlah materi keseluruhan dari apa yang ingin disampaikan dari anak-anak dulu, baru disimpulkan oleh Pak Imam. Baru mengadakan evaluasi. Karena dalam pengamatan sikap sudah ada dalam observasi dari awal sampai akhir dalam PJBL. Ada formatnya kan di dalam format sikap kan, ada kan? Ya. Ada format keterampilannya kan? Ada. Nah itu dipakai dari mulai ngomong Pak Imam sampai terakhir Pak Imam menutup doa. Itu harus ada dalam Pak Imam karena kaitannya dengan berbicara tentang pedagogik knowledge di situ, yaitu observasi mereka gitu kan, gitu, mengobservasi Pak Imam. Baru berikutnya ada tes evaluasi tentang pengetahuan yang barusan materi sampaikan. Dalam evaluasi Pak Imam jangan lupa berikan penilaian kepada mereka. Siap. Ini Suwiro kok nilainya bagus sekarang, hebat, beda dengan yang kemarin, gitu. Oh Fajri, kenapa kemarin bagus sekarang berkurang? Ada apa ini? Nah itu adalah feedback buat mereka pada saat 2 kali 45 menit pada saat PPL. Baru terakhirnya untuk lebih ini lagi ada tugas ya, selain tugas juga LKPD juga kerjakan gitu Pak Imam. Jadi akhirnya PJBL-nya ada, TPACK-nya ada, HOTS-nya ada Pak Imam. Tergambarkan nggak action itu? Ini ya Prof ya, kegiatan itu Prof ya. Iya, runtut dan berkesinambungan. Nah, tadi nangkapnya Prof, PJBL itu ya di terakhir tadi, di soal tadi. Ya memang dari awal sekali ya, dari kegiatan inti itu sudah terlihat lah ya, PJBL kan kita ada pakemnya. Nah, jadi tadi Pak Iman belum terlihat di situ. Siap. Jadi ya belum terlihat, mudah-mudahan nanti di PowerPoint inti tadi saya lebih ke materi Prof ya. Iya, masa ya ke materi langsung ya Pak Iman ya tadi ya. Tadi sih ada persepsi dulu sih materi sebelumnya, cuman intinya saya lebih ke itu tadi, belum menjalankan PJBL, tapi PJBL-nya malah saya fokusin di soal tadi Prof. Di awal itu. Baik, itu tolong dicatat, disimak dan dilakukan. Nanti di PPL harus diperbaiki, RPP-nya juga harus diperbaiki ya Pak Imam ya. Ya Prof, makasih banyak Prof. Itu mudah-mudahan nanti PPL-nya lebih keren, lebih bagus. Amin. Sudah menarik tadi PowerPoint-nya, nanti tinggal materinya nanti pendalamannya oleh Pak Bowo. Pokoknya keren, semangat dan sehat terus ya. Terima kasih Prof, masukannya luar biasa Prof. Ya, nanti saya ingin PPL-nya hal yang terbaik dari Pak Imam ya. Amin. Tinggal menyempurnakan dari yang sudah sempurna ini. Nanti saya jalanin Prof, insya Allah yang itu Prof. Ya, siap. Prof untuk ininya PPL insya Allah. Ya, percaya sama Pak Imam deh. Ya, langsung. Ya. Makasih Pak Imam. Mangga, ada yang ditanyakan sebelum saya sampaikan ke Pak Bowo, ada yang ditanyakan dari Pak Imam, kira-kira apa yang mau disampaikan? Mangga. Tadi mungkin ini ya Prof, untuk ininya saya bukan mengembangkan tapi menciptakan untuk yang ininya. Karena saya pikir kemarin ada materi tentang websitenya sudah jalan kan, sudah jadi dikembangin gitu, saya pikir mungkin nanti lebih ke menciptakan ya Prof ya. Kalau yang saya tangkap tadi pas kegiatan inti, nanti saya akan menyampaikan tadi Prof langkah-langkah sintak mulai dari situ ya, mulai dari pertanyaan mendasar gitu. Kalian yang mau jadi YouTuber kan juga perlu SEO on page juga sebenarnya Prof. Jadi saya kebangun Prof tadi. Instagram juga perlu juga SEO on page dengan hashtag-nya, dengan macam-macam. Jadi semua sendi digital marketing saya pikir memang harus ada tampilan yang bagus sehingga orang nyaman untuk membacanya Prof. Gitu Prof mungkin. Tadi juga saya melihatnya menarik nih, PowerPoint-nya sebagian-sebagian nih menarik kan gitu ya. Itu kan dalam web juga harus menarik. Terus penampilan kita juga sebagai guru juga harus menarik juga gitu kan gitu ya. Muka kita juga harus ekspresif gitu kan gitu ya. Sehingga kita enak karena guru itu digugu dan ditiru ya. Saya insya Allah lah Pak Imam menjadi model yang bagus. Terima kasih Prof arahannya, bimbingannya Terima kasih Pak Imam. Mangga, sama-sama sukses ya. Mangga Pak Bowo, mangga ditransfer Pak Bowo, mangga. Atur nuhun Prof. Pak Imam, alhamdulillah ya saya mah dari kemarin berharap ketemu Pak Imam. Ketemu saya juga berharap.
Pak Imam benar-benar the best lah bagi saya gitu ya. Artinya Sama-sama, Bro. guru idealnya teh muncul di sini gitu. Artinya kenapa ideal? Artinya Bapak selalu membaca update informasi-informasi terbaru, kemudian juga tidak hanya buku, berita, kemudian juga Bapak sebagai mengimplementasi, bahkan punya ininya Prof, punya blognya sama webnya nih Prof nih. Alhamdulillah jadi banyak ini juga Pak Bowo, jadi minta ngisi jadi pemateri gitu Pak Bowo. Jadi keuntungan imaterialnya itu luar biasa, lebih banyak dari materi. Iya. Teman-teman udah masuk ke situ Pak? Udah banyak ini ya, download ya? Udah. Saya juga kan ke depan ini kan ada P3K Prof ya. Saya pikir Pak Bowo itu saya mau ngembangin juga karena kan konten untuk itu P3K, PNS lagi viral ya. Saya pikir saya mau ngangkat itu juga sih ke depan selain bisnis online tentunya. Saya juga mau nanya ini Pak Imam, bagaimana kalau misalnya kan kalau lihat dari materi sekilas kan cukup tinggi ya Pak ya untuk siswa ya. Iya betul. Tapi bagaimana Bapak dalam menerapkan itu siswa itu bisa berhasil melaksanakan ya kegiatan pembelajaran Bapak ini? Ya, yang pertama kan ini berkaitan SEO ya. Kayak saya sih kalau mengajar bisnis online saya memahami ya Pak ya. Setiap anak itu kondisinya berbeda ya. Tapi kayak saya punya visi gitu buat anak-anak. Yang pertama sih ketika saya masuk kelas bisnis online saya gambarin, saya buktikan kalau saya bisa gitu, mampu gitu misalnya kan. Saya tunjukkan, saya juga ngajarin ke guru-guru, misalnya ada Pak guru-guru juga yang jadi YouTuber gitu. Jadi proses aja saya ngajarin juga ke guru juga, ke siapa gitu. Dan saya tunjukkan ini loh hasilnya saya bisa dapat gitu. Ya kadang-kadang agak ini juga kayak misalnya saya bisa beli bangku ini loh dari bisnis online gitu-gitu. Jadi kayak mengangkat itu loh, bisa ya Pak, bisa dengan cara-cara seperti ini gitu. Artinya itu challenge pertama saya gitu. Tapi kan tentu ada siswa yang tidak mampu gitu Pak ya. Kadang-kadang juga komputernya kurang gitu, teknologinya kurang. Maka mungkin biasanya saya jadikan kelompok Pak. Jadikan kelompok untuk materi. Mas aku ini sangat lumayan sulit Pak. Karena memang di SKKN itu malah fokusnya juga tidak membahas ke SEO atau website gitu. Padahal ini yang paling berpotensi menghasilkan keuntungan gitu. Jadi saya ke anak-anak itu, saya kan juga punya laporan Pak dari website itu ya, dari Google ya, berapa halaman website saya yang masuk pencarian pertama gitu. Kadang-kadang saya show gitu ke anak-anak. Saya tunjukkan bukan untuk maksud sombong atau apa, tapi ini lo bisa sebenarnya kita lo gitu. Kata-kata apa yang bisa kita buat. Kadang-kadang materi ini saya buat mudah seperti itu Pak. Keinginan mereka tentu populer, punya penghasilan dan sebagainya, itu yang saya angkat. Dan kadang-kadang biasanya saya nekannya di terakhir sih Pak, kalau buat misalnya mereka nggak ngumpulin tugas atau tidak melakukan proses seperti mestinya, itu biasanya saya nekannya terakhir. Tapi di awal-awal saya biasanya kasih keuntungan, gambaran gitu Pak. Jadi nanti juga kedepannya bisa jadi ketika Bapak di websitenya atau kayak gimana, jadi pertama sebenarnya untuk bisnis online itu kalau dilihat secara apa ya, kasat mata gitu, Pak Indah ini kadang-kadang kelihatannya sulit. Tapi kalau udah dilaksanakan sebenarnya mudah Pak sebenarnya. Mudah sebenarnya. Itu aja kendalanya. Terus kedua, yang Bapak harus lakukan juga kan memberikan contoh nih. Misalnya ini dari hasil pembelajaran Bapak, misalnya kakak tingkat atau siapa yang sukses menjadi YouTuber, sukses menjadi di barang jualan online-nya atau kayak gimana dan sebagainya. Dan saya juga nitip gini Pak, seandainya misalnya ada mahasiswa yang membuat tugas bagus dan sebagainya, Bapak juga beri kesempatan untuk hasil tugasnya itu dimasukkan ke website Bapak. Jadi ada khusus di situ Pak. Sehingga mereka akan lebih bangga gitu ya. Ini kerjaan saya tidak hanya selesai di mata pelajaran Bapak, tapi dititipkan di situ. The best-nya di situ Pak. Sehingga mereka bisa melihat contoh standar pekerjaan yang harus dilakukan kayak gimana. Bapak kasih rating juga misalnya, yang lain juga bisa kasih rating, sehingga mereka nanti ketika membuat tugas ada semacam template-nya. Oh kayak gini ya, kalau tugas Pak Imam ya harus begini dan sebagainya. Ada gambarannya Pak. Ada gambaran. Sampai saat ini sih saya ngelakuinnya di website sekolah Pak, anak-anak itu biasanya. Tapi di website Bapak juga kan perlu. Oh iya betul. Jadi tetap aja dua. Jadi mungkin dibikin, kalau website sekolah kan umum ya, semua tugas masuk ke situ ya Pak ya. Jadi ini Pak, jadi ada website buat e-commerce buat sekolah namanya 15 Mart.
Itu saya juga yang bikin, jadi anak-anak tugas-tugas bikin artikel SEO dan sebagainya saya taruh situ kan. Iya, semua di situ kan masuk kan? Semuanya ya. Iya, maksud saya kalau yang di website Bapak mah yang terselektif, yang terbaik dan sebagainya, yang Bapak kasih nilai A atau kayak gimana 100 dan sebagainya, memang masuk ke situ lah. Nah, karena pembelajaran ini penting ya Pak ya. Satu itu, yang kedua nanti kan tidak semua sekolah juga rata ya Pak ya. Iya betul. Ini saya udah mau keluar di breakout nih. 1 menit. Ini saya juga keluar di silang dulu. Ya maksudnya artinya Bapak juga harus berbagi kepada guru-guru yang lain ya. Siap. Karena Bapak kan paham ya kalau misalnya mengajar yang agak sepuh, agak sulit mereka melakukan ini gitu ya. Dianggapnya rumit dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang muda itu mah tuntutan harus bisa. Apalagi misalnya yang di bawah Bapak nanti usianya dan sebagainya ya. Karena kemarin aja saya dengan Prof. Lena, mohon maaf Pak, untuk PPT aja, aduh ini klik apa dibesarin kayak gimana, itu aja udah menjadi kendala. Nah kita kawal aja sama-sama Pak. Jadi nanti sebelum ujian PPL ini semua teknologi dan sebagainya itu bisa diatasi ya. Bisa diatasi satu. Tetapi memang yang katakan saya mesti agak bingung nih Pak. Kadang hanya dengan menggunakan PowerPoint, hanya menggunakan YouTube, itu udah dianggapnya sudah muncul teknologi. Padahal itu kan hanya media ya. Hanya media dan sebagainya gitu ya. Nah, dan itu kan kalau misalnya hanya di standar di situ kan sebenarnya ini nggak akan berkembang kata saya sih. Cukup bikin di YouTube ngomong dan sebagainya sebentar, kemudian menggunakan PowerPoint cukup. Kayaknya kan nggak cukup ya kalau kita ngomong teknologi sangat luas sekali gitu ya. Betul Pak. Apalagi turunannya, maksudnya adalah keinginan nanti Bapak memberikan contoh juga kepada teman-teman. Nah ini bisa nge-link kok, bisa ini dan sebagainya, bisa kayak gini dan sebagainya. Semua bisa dioptimalkan dengan waktu yang dibatasi itu ya. Ya Pak Imam. Pak Bowo, ngomong. Ya saya ke itu Pak Bambang karena Ros jadi pindah. Iya, ini. Punten Bu, di-join lagi ya. Saya senang klik. Lanjut. Klik Pak katanya. Ya, dari saya itu aja Pak Imam ya, insya Allah. Tapi jangan puas diri. Terus tadi masukan dari Prof. Lena itu luar biasa, secara pedagogiknya juga diperkuat ya Pak ya. Semua tetap prinsipnya belajar terus ya Pak ya. Baik, lebih bagus ya, nggak akan pernah berhenti ya Pak ya. Betul Pak. Iya. Kita juga sebenarnya sih kalau berkaca sama yang lain masih jauh sih Pak sebenarnya Pak. Betul. Jauh banget. Artinya memang biasa kalau puas itu gampang kepleset Pak. Jadi memang terus belajar sih saya banyak ini. Artinya memang ada harapan juga sih buat ke depan di Butuh Wishes online buat saya ya gitu ya. Jadi di kementerian saya juga coba cari gimana sih langkahnya gitu kan, supaya apa yang saya paham ini gitu bukan cuma didapat di sekolah saya tapi juga di banyak sekolah gitu. Saya juga sempat Pak Lili ngajar di guru-gurunya gitu di Jakarta Selatan kan ada wilayah gitu Pak. Yang ngajar guru-guru di Jakarta Selatan itu sempat share gitu ya. Tapi ya tadi karena pemahamannya belum itu beda-beda sih. Saya juga maklum sih Pak. Kadang-kadang 1-2 yang akhirnya join gitu, gabung gitu. Artinya kita ayolah biar anak-anak kita itu dengan teknologi ini nggak kaget gitu. Atau ya kan kemarin pandemik itu kan sebelumnya sudah banyak bicara terutama tentang industri 4.0 gitu. Akhirnya kebukti pas lagi pandemi ini kan, artinya yang akhirnya belajar dengan sungguh itu yang siap gitu. Ketika ada harus dari rumah, akhirnya pesan bikin GoPay, daftar GoPay gitu-gitu, jualan apa boba dan sebagainya gitu. Akhirnya ada sebagian anak-anak murid juga yang berkembang ke arah situ Pak. Jadi mungkin itu sih. Saya juga terima kasih Pak Bowo. Kemarin kan materinya terkait juga digital marketing saya ingat ya ketika kuliah modul itu masuknya buat saya juga sama kita revisi lah itu belum lengkap. Sama-sama. Iya, makasih Pak Imam ya. Mungkin Prof Lena masih ada nggak? Nggak ada ya. Itu aja ya Pak Imam ya. Makasih banyak. Sukses terus. Nanti silaturahim terus ya. Insya Allah Pak. Makasih Pak Imam. Terima kasih banyak Pak Lili. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Pak Imam terakhir ya? Ada lagi Bu Eka. Lah, belum.